Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah penyelesaian studi kasus The Royal Lineage Paradox menggunakan perangkat lunak Protige dengan tingkat ekspresivitas description logic dari ILC hingga SROIC. Perkenalkan, saya Rizky Nur Mahmudi dengan NIM akhir 027 dan di video ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Muhammad Dino Dermawan dengan NIM akhirnya adalah 015. Pada kesempatan pertama ini saya akan mendemonstrasikan pondasi taksonomi kelas ILC dan membedah tuntas objek propertiesnya. Baik, kita masuk ke hierarki kelas. Di bawah superclass all things, kami membagi ontologi ini ke dalam 4 rumpun utama yang demi memisahkan logika silsilah darah dengan logika hukum waris. 4 kelas tersebut adalah aset, claim status, family member, dan inheritance claim. Sekarang mari kita lihat di kelas family member. Terdapat 2 subkelas yaitu female dan male yang berguna untuk membedakan atau memisahkan gender yang berbeda. Mari kita buka kelas subkelas female, kelas subkelas male. Ini adalah subkelas male. Disinilah fondasi description logic paling dasar diterapkan. Kami mengikat kelas male dan female sebagai disjoint classes. Yang mana yaitu himpunan male adalah subkelas dari negasi female. Artinya setiap komputasi mesin reasoner akan dilarang keras mengizinkan satu individu menduduki kelas pria sekaligus kelas wanita. Jika ada asersi yang tumpang tindih ini, sistem akan langsung memicu kontradiksi. Selanjutnya kita lihat objek properties yang kami buat. Di sini kami merangkai 13 relasi kekerabatan dan klaim waris. Mari kita lihat objek properties has biological parent. Dengan domain dan range-nya adalah family member, kami mencentang karakteristik asimetrik dan irreflektif. Irreflektif ini yaitu untuk setiap individu X tidak berlaku X berelasi has biological parent dengan X itu sendiri. Sedangkan aksioma asimetrik yaitu jika individu X berelasi has biological parent dengan Y, maka mustahil Y berelasi has biological parent dengan X. Artinya jika A didata sebagai ayah B, maka B tidak mungkin mendadak jadi ayah A. Lalu ada sebagai balikannya, kami mendefinisikan has biological child. Kami menginkatnya sebagai inverse of dari has biological parent, yaitu relasi has biological parent ekuivalen dengan relasi balikannya dari has biological child. Untuk melacak leluhur, kami menggunakan properti yang bernama has ancestor yang diset sebagai karakteristik transitif, yaitu jika X berelasi has ancestor dengan Y dan Y berelasi has ancestor dengan Z, maka X mendeduksi relasi has ancestor dengan Z. Aksioma ini yang memberi mesin kecerdasan melompati generasi merajut otomatis siapa kakek dan hingga buyutnya. Lalu ada kebalikan dari has ancestor adalah has descendant yang menelusuri silsilah ke bawah yaitu anak, cucu, dan cicit. Properti ini bersifat transitif juga dan diikat sebagai inverse of dari has ancestor. Lalu ada property is married to. Properti ini memiliki 2 sifat mutlak yaitu sifat simetrik dan irreflektif, yaitu di mana relasi is married ini ekuivalen dengan relasi balikannya sendiri. Misal, jika A menikah dengan B, otomatis B menikah dengan A. Sifat irreflektif ditanamkan agar tidak ada karakter yang menikahi dirinya sendiri. Untuk persaudaraan kandung, kami menggunakan is sibling of dengan inverse of, is sibling of, domains dan range-nya adalah family member, serta disjointnya has biological dengan has biological child, has biological parent, dan is married to. Selanjutnya adalah
Relasi lateral memanfaatkan fitur property chain Shroik pada is uncle on op. Kami menanamkan rumus seperti ini, yaitu komposisi dari relasi is sibling diikuti dengan relasi khas biological child eh, yang merupakan subproperti dari is uncle or aunt of. Mesin akan melacak jika seseorang bersaudara dengan orang tua kandung saya, maka dia adalah paman atau bibi saya. Lalu kebalikannya adalah is nephew or niece of, yang kami ikat sebagai inverse of is uncle or aunt of dari paman dan bibi. Lalu untuk mendeteksi sepupu, kami menanamkan property chain 3 tingkat yang melacak persaudaraan antar orang tua. Lalu untuk mendeteksi sepupu, kami menanamkan property chain 3 tingkat yang melacak persaudaraan antara antar orang tua. Seperti ini, his biological parent is sibling. Selanjutnya ada his inheritance. Selanjutnya adalah relasi his inheritance yang tidak merujuk ke aset melainkan dibatasi range yang menuju simpul pencegah yaitu kelas inheritance claim. Lalu lengan balikannya adalah hash hair yang menghubungkan simpul claim kembali ke orangnya yaitu family member sebagai sebagai inverse of dari hash inheritance. Kemudian hash asset target yaitu menghubungkan simpul claim ke wujud fisik ke wujud fisik bendanya yaitu aset. Kami menguncinya dengan karakteristik fungsional. Secara logika, aksioma fungsional ini menjamin bahwa satu dokumen klaim spesifik hanya boleh membidik tepat satu target aset. Lalu ada hash claim status. Itu menuju ke kelas claim status, range-nya. Ini juga bersifat fungsional agar sebuah klaim tidak memiliki status ganda. Misalnya adalah berstatus approved sekaligus disputed pada titik yang sama. Sebagai penutup dari bagian saya, seluruh komposisi lateral tadi kami ikat di tingkat kelas, yaitu sebagai contoh kelas angkel kami mendefinisikan menggunakan define class dengan notasi seperti ini, yaitu kelas angkel ekuivalen dengan irisan antara himpunan male dan eksistensinya relasi is uncle or aunt of menuju setidaknya family member. Kami cukup membuat rumusnya, lalu membiarkan mesin yang menyeleksi siapa saja orangnya. Nah, fondasi T-box kita sudah berdiri utuh. Untuk pengujian kelas Roy kompleks, pemodelan data reifikasi, hingga simulasi ledakan kontradiksi incest akan didemonstrasikan oleh rekan saya, Muhammad Dino Darmawan. Baik, terima kasih Rizky atas penjelasannya mengenai struktur dasar ontologi, kelas hierarki, objek properti, serta property chain yang digunakan pada studi kasus The Royal Lineage Paradox ini. Nah, pada bagian Dino ini akan dijelaskan implementasi fitur-fitur yang menggunakan ekspresivitas Roy, mekanisme reification untuk pemodelan waris, hasil inferensi yang diperoleh dari reasoner, serta pengujian konsistensi ontologi. Pada studi kasus ini, kelas pertama yang akan Dino jelaskan adalah crown heir atau pewaris utama dari tahta kerajaan. Nah, pada studi kasus ini, pewaris utama itu harus memenuhi dua syarat utama. Yang pertama itu individu tersebut harus berasal dari kelas male. Kedua, individu tersebut harus merupakan anak dari penguasa yang sedang memerintah, yaitu current ruler. Current ruler. Jika kita melihat pada bagian equivalenco ini, kelas crown heir ini didefinisikan sebagai male dan juga memiliki relasi has biological parent yang menunjuk kepada individu current ruler. Nah, karena current ruler merupakan individu spesifik dan bukan sebuah kelas, maka pada bagian ini tuh digunakan fitur stroik berupa hash value restriction. Keuntungannya ini agar pewaris tidak perlu ditentukan secara manual. Ketika rasional dijalankan, sistem akan secara otomatis mengklasifikasikan individu tersebut apakah memenuhi syarat ke dalam kelas crown heir gitu. Lanjut, yang kedua itu adalah polygamous head. Kelas ini itu digunakan untuk mendeteksi kepala keluarga yang memiliki lebih dari satu pasangan. Pada ontologi ini, polygamous head ini dibangun menggunakan qualified cardinality restriction. Jika kita perhatikan pada definisi kelasnya, seorang individu itu harus berasal dari kelas male dan juga
memiliki dua relasi is married to minimal dua dari kelas male gitu. Dengan definisi tersebut, sistem tidak memerlukan penandaan manual. Reasoner akan melakukan klasifikasi secara otomatis berdasarkan jumlah pasangan yang dimiliki oleh individu tersebut. Lanjut, yang ketiga adalah consanguineous offspring. Kelas ini digunakan untuk merepresentasikan keturunan yang berasal dari perkawinan antar sepupu gitu. Dalam studi kasus The Royal Lineage Paradox ini, perkawinan semacam ini itu diperbolehkan, namun memiliki konsekuensi terhadap hak waris dari keturunannya. Nah, makanya kelas ini tuh dibangun menggunakan beberapa kombinasi relasi biologis dan relasi perkawinan yang kemudian dievaluasi oleh reasoner. Selain itu, kelas ini juga dikaitkan dengan aturan pewarisan yang lebih ketat melalui penggunaan universal restriction. Nah, jadi dengan pendekatan tadi itu, ontologi itu tidak hanya menyimpan informasi hubungan keluarga, tapi juga mampu merepresentasikan konsekuensi hukum akibat hubungan fatal tersebut gitu. Nah, lanjut, kemudian verification dan NRI relation. Pada ontologi standar ini, relasi biasanya hanya menghubungkan dua entitas sekaligus. Misalnya seorang anggota keluarga mewarisi sebuah aset, namun pada kasus keluarga kerajaan, informasi yang perlu disimpan itu jauh lebih kompleks. Sebuah klaim harus menyimpan informasi mengenai siapa ahli warisnya, aset apa yang diwariskan, dan bagaimana status legalitas klaim tersebut, serta berapa persentase pembagian hak waris yang diterima. Nah, karena relasi binar tidak bisa menyimpan seluruh informasi tersebut, maka kami menggunakan sebuah kelas mediator bernama inheritance claim. Kelas ini itu berfungsi sebagai pusat penghubung antara family member, claim status, dan juga aset. Nah, dengan demikian, seluruh informasi yang berkaitan dengan pewarisan dapat dipresentasikan secara terstruktur di dalam ontologi. Lanjut, selain menggunakan objek properti, ontologi ini juga memanfaatkan data properties. Nah, salah satu data properti yang digunakan adalah hash share percentage. Nah, properti ini itu digunakan untuk menyimpan informasi mengenai persentase pembagian waris dalam bentuk nilai numerik. Dengan adanya properti ini, sistem tidak hanya mengetahui siapa penerima warisan, tapi juga menyimpan besaran warisan yang diterima oleh masing-masing individu gitu. Nah, setelah aturan dan aksioma selesai dibangun, langkah selanjutnya adalah menjalankan Hermiti dari reasoner. Oke, dijalankan. Nah, hasil dari proses reasoning itu dapat dilihat pada kelas-kelas. Hasil inferensinya itu dapat dilihat pada kelas-kelas hasil inferensi seperti uncle, polygamous head, crown hair, brother, sister, dan on. Nah, individu-individu yang ditampilkan dengan latar belakang warna kuning di pojok kiri bawah ini merupakan hasil klasifikasi otomatis dari reasoner. Individu tersebut itu tidak dimasukkan secara manual ke kelas-kelas tersebut. Sebaliknya, status mereka itu secara otomatis diperoleh berdasarkan aturan logika yang telah didefinisikan sebelumnya gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ontologi itu tidak berfungsi sebagai penyimpanan data doang, tapi juga sebagai fungsi penalaran yang menghasilkan pengetahuan baru dan fakta yang sudah ada. Nah, lanjut untuk memverifikasi hasil dari reasoning yang diperoleh ini, eh, kami juga melakukan pengujian menggunakan fasilitas DL query pada protege ini. Query pertama yang diuji adalah crown hair. Kalau dijalankan, di execute. Nah, dapat dilihat hasilnya itu Aegon dan juga Aemon Targaryen. Ini tuh sesuai dengan individual by class yang didapat tadi, crown hair tuh. Hasil dari inferensi yang dihasilkan oleh sistem tadi gitu. Lanjut yang kemudian itu ada uncle. Nah, dapat dilihat hasilnya. Hasil yang diperoleh ini tuh menunjukkan individu-individu yang berhasil diinferensikan sebagai pamen berdasarkan property chain dan relasi biologis yang telah didefinisikan sebelumnya gitu. Ini hasilnya apa tadi? Uncle ya. Tuh. Hasilnya sama. Hasilnya itu konsisten dengan struktur silsilah yang telah dimodelkan di dalam ontologi. Nah, tahap terakhir adalah pengujian konsistensi ontologi. Nah, kami itu akan melakukan sebuah pengujian.
di mana relasi ini akan melanggar aturan susila untuk memastikan bahwa ontologi ini mampu mendeteksi pelanggaran hukum dinasti secara otomatis. Nah, yang pertama kita cari yaitu Jekaris Valerion. Nah, dia bisa dilihat dia di sini itu merupakan anak dari Rhaenyra Targaryen. Dapat dilihat ini khas biological parent berarti dia anaknya. Nah, sekarang hentikan dulu untuk questionnaire-nya. Em, Sekarang saya akan menambahkan is married to is married to F what right Nira Targaryen. Lalu jalankan resonar. Nah, dapat dilihat setelah dijalankan kembali bahwa ontologi itu berubah menjadi inkonsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa aturan anti-incest yang telah dirancang berhasil dan bekerja mampu mendeteksi konflik logika yang muncul akibat relasi yang tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya melalui fitur explanation ini, explain, Protis itu akan menampilkan aksioma-aksioma yang menjadi penyebab terjadinya inkonsistensi ini. Informasi ini itu membantu knowledge engineer untuk melakukan proses debugging dan memahami alasan logis mengapa suatu data itu dianggap melanggar aturan ontologi. Dengan demikian, ontologi yang dibangun itu tidak hanya mampu melakukan inferensi, tapi juga mampu melakukan validasi terhadap struktur genealogis yang dimodelkan. Nah, jadi hasil dari implementasi yang telah dilakukan ini, ontologi dari royal lineage berhasil merepresentasikan hubungan keluarga, aturan pewarisan, serta berbagai batasan hukum yang berlaku dalam dinasti kerajaan. Dengan penggunaan fitur Stroid, mekanisme verification, proses reasoning, dan juga fasilitas DL query memungkinkan sistem itu menghasilkan pengetahuan baru secara otomatis, sekaligus mendeteksi pelanggaran aturan yang terjadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau tidak mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.